Halo semuanya, aku Nabila. Hari ini aku mau sharing pengalamanku sekaligus jelasin sedikit tentang tata cara daftar haji di tahun 2022. Sebelum aku cerita lebih lanjut tentang cara-cara daftar haji, cara pendaftarannya dan lain-lain, aku mau cerita dikit latar belakangnya. Jadi awal-awal aku tuh nggak kepikiran untuk daftar haji sekarang karena umurku juga masih kepala dua, anak aku masih bayi. Jadi aku mikirnya nanti ajalah daftar haji kalau misalnya anakku udah kegedean. Kemudian aku ngobrol-ngobrol sama temanku, sama kakak iparku. Katanya daftar haji sekarang itu masa tunggunya udah sampai 20 tahun. Which is kalau umur aku sekarang 27, aku daftar sekarang, aku akan baru berangkat pas umur aku 47 tahun. Jadi kayaknya aduh aku harus daftar sekarang nih. Jadi secara garis besar tata cara daftar haji itu sebenarnya ada 3 tahap penting nih. Yang pertama, buka tabungan di bank syariah. Yang kedua, setelah kita buka tabungan, kita harus setor 25.100.000 per orang. Nah setelah kita setor nanti akan dapat nomor validasi dari bank. Itu kita daftar ke Departemen Agama domisili masing-masing untuk dapat nomor antrian atau namanya itu nomor porsi. Jadi kita bisa tahulah kita kira-kira akan berangkatnya tahun berapa tahun lagi nih nunggunya gitu secara garis besar. Nah secara khusus aku akan jelasin satu-satu ya. Tahap pertama itu adalah buka tabungan di bank syariah. Bank syariahnya itu bank syariah mana aja ya, yang penting banknya syariah dan tabungannya tabungan haji. Kebetulan aku buka di Bank BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah itu namanya tabungan mabrur. Untuk buka tabungan sendiri sebenarnya caranya kayak buka tabungan biasa sih, nggak ada bedanya. Kita butuh dokumen 1 KTP, 2 NPWP, itu aja. Cara daftarnya sendiri, kita pertama daftar online dulu di sini. Setelah kita daftar online, kita baru datang ke CS-nya. Kita nggak bisa bukanya total online, tapi kita tetap harus datang ke CS-nya untuk dapat buku tabungannya nanti. Gitu. Setelah dapat buku tabungannya, kita baru nih bisa setor 25.100.000 itu. Kalau misalnya kita uangnya udah ada, kita bisa nih langsung setor aja, langsung setor hari itu juga, langsung diproses, langsung dapat bukti validasi dari bank. Jadi proses selanjutnya kita tinggal ke Departemen Agama. Tapi misalnya uangnya belum ada, kita juga bisa cicil dulu. Misalnya kita mau sebulan 1 juta nih buat tabungan haji, sejuta sampai 25.100.000, kita baru nih ke bank lagi buat urus nomor validasi gitu. Tapi ketika kita belum dapat nomor validasi, kita belum bisa ke Departemen Agama gitu. Nah misalnya kita udah dapat bukti validasi dari bank, nah itu kita tinggal isi data diri lagi. Isi data diri, terus pakai tanda tangan di atas materai. Nanti akan ada dokumennya, dokumen dari bank. Lalu kita bawa beberapa dokumen ke Departemen Agama. Aku nyontek dulu ya dokumennya apa aja. Jadi dokumen yang harus dibawa itu adalah fotokopi KTP 1 lembar ukuran A4. Jadi fotokopinya tuh digedein ukuran A4. Terus fotokopi kartu keluarga 1 lembar ukuran A4. Terus fotokopi akte nikah, atau kalau belum nikah bisa akte lahir atau ijazah 1 lembar ukuran A4 juga. Terus fotokopi buku tabungan haji 1 lembar ukuran A4. Dan yang terakhir adalah form setoran awal atau bukti validasi dari bank gitu. Nah kita bawa dokumen-dokumen itu ke Departemen Agama domisili masing-masing. Kalau aku karena domisili Depok, jadi aku bawa dokumen itu ke Departemen Agama Depok yang di Grand Depok City. Nah di sana kita tinggal masuk ke Departemen Agamanya, kita bilang mau daftar haji, kita serahin dokumennya. Setelah kita serahin dokumennya, nanti kita akan dipanggil untuk divalidasi data-datanya. Jadi nama kita harus udah bener atau belum, terus ejaannya, tanggal lahir, nama orang tua, terus nomor telepon kita. Ketika datanya udah bener, kita akan difoto. Nah, karena kita akan difoto, jadi baiknya saat kesana kita jangan pakai baju putih, atau kalau untuk cewek jangan pakai kerudung putih. Nah, udah prosesnya itu sebenarnya sebentar banget, cuma 15 menit kali ya kalau misalnya antriannya kosong. Jadi nggak lama lah. Kalau misalnya kita yang kerja itu ya cutinya setengah hari juga bisa.
setelah kita urus dokumen-dokumennya itu, setelah validasi selesai, foto selesai, kita akan dapat surat pendaftaran haji kayak gini nih. Aku mau tunjukin semuanya ya. Di sini ada nomor porsi atau nomor antrian yang tadi aku bilang. Nah, dengan nomor itu kita bisa cek kapan keberangkatan haji kita itu melalui aplikasi Haji Pintar. Ada di Android ataupun di iOS ada. Kita bisa cek itu 2 minggu setelah pendaftaran ya. Jadi nggak bisa kita hari itu daftar, hari itu juga kita cek, nggak bisa. Nah, kalau aku sendiri itu aku daftar 2022. Estimasi keberangkatannya itu 2046, which is 24 tahun lagi. Ya ampun, lama banget ya. Nah, jadi dengan nomor porsi yang ada di bukti pendaftaran haji itu, kita bisa ngecek di aplikasi Haji Pintar namanya. Kurang lebih kayak gini nih tampilannya. Nih, ini ada aplikasi Haji Pintar. Di sini ada informasi-informasi seputar pendaftaran haji. Terus di sini ada di opsi cepat ada estimasi keberangkatan. Kita klik, tinggal kita masukin nomor porsi kita itu, nomor antrian kita. Setelah itu ketahuan deh kita kapan berangkatnya, estimasi ya itu. Jadi misalnya ada kejadian kayak pandemi lagi nih, keberangkatan haji dibatasin, ya ada kemungkinan mundur gitu. Nah, kalau mau cepet, kemarin tuh aku nanya-nanya juga nih ke Departemen Agama itu. Misalnya dalam 5 tahun tiba-tiba kita dapat rezeki, kita bisa daftar ONH Plus. Itu gimana? Nah, itu nggak apa-apa, kita bisa daftar ONH Plus, uangnya itu yang 25 juta itu bisa kembali ke kita. Gimana kalau misalnya nanti kita meninggal atau sesuatu terjadi pada kita? Misalnya sebelum kita berangkat haji, kita meninggal atau terjadi apa-apa, ini bisa dicairkan atau diturunkan ke ahli waris. Contohnya, ayah aku tuh udah daftar haji dari beberapa tahun yang lalu, tapi karena beliau sakit dan keburu meninggal sebelum berangkat, jadi pendaftaran hajinya itu bisa diturunin ke adik aku. Jadi ibu aku sama adik aku nantinya. Itu deh. Nah, itu dia tata cara pendaftaran haji tahun 2022 yang menurut aku lebih mudah daripada yang aku bayangkan sebelumnya. Jadi aku bayangin tuh, aduh ribet banget nih daftar haji. Ternyata prosesnya cepet banget. Dan kalau uangnya udah ada, itu sebenarnya kita nggak perlu bolak-balik sering-sering. Jadi sehari aja tuh bisa kelar. Nah, jadi buat yang kerja, yang bingung, aduh mau daftar haji tapi ntar cutinya butuh banyak nih, izinnya butuh banyak. Sebenarnya 1 hari cuti aja udah cukup, asalkan kita siapin uangnya biar bisa disetor di hari pertama kita pembuka rekening gitu. Nah, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya atau mau ngobrol-ngobrol, bisa ke kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.